Kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Pada hari ini kami dapat beribadah, menyembah Allah kami yang hidup. Kami bersyukur Tuhan, karena lewat ibadah ini, kami boleh bersekutu satu dengan yang lain. Dan kami dapat mendengarkan firman-Mu. Karena firman-Mu itulah kebutuhan bagi jiwa kami. Karena itu kami bersama-sama mempersiapkan diri di hadapan Tuhan, supaya hati kami seperti tanah yang subur, yang siap menyambut kebenaran firman-Mu, agar firman itu mendapat tempat di dalam hati kami, menjadi iman, sehingga iman kami bertumbuh. Dengan demikian kami sendiri pun dapat menikmati pertumbuhan kerohanian kami, dan orang lain pun boleh melihatnya, sehingga mereka juga tertarik untuk datang kepada Tuhan. Kami siap diisi oleh firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita membaca dari Injil Yohanes pasal 16. Injil Yohanes pasal 16 ayat 7 sampai 15 kita akan baca secara bergantian. Yohanes 16 ayat 7 sampai 15. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menyesatkan dunia akan dosa, kebenaran dan kebenaran. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan benar, karena aku berdiri kepada Bapa, dan aku tidak melihat lagi. Akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, dan sekarang kamu belum dapat mengertinya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memuliakan kepadamu apa yang diterimanya dari Bapa. Segala sesuatu yang Bapa punya, aku punya. Sebab itu aku berkata, ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadaku. Tema kita hari ini adalah Roh Kudus. Roh Kudus ya. Kapankah muncul Roh Kudus? Kapankah Roh Kudus turun? Itu setelah Tuhan Yesus mati, bangkit, naik ke sorga. Lalu ketika Tuhan Yesus mengatakan bahwa dia akan pergi meninggalkan murid-murid ini, mereka merasa sedih. Murid-murid merasa sedih ketika Tuhan Yesus katakan, aku akan pergi. Mengapa mereka sedih? Karena mereka tidak tahu. Tidak mengerti apa sebenarnya tujuan Tuhan Yesus pergi. Mengapa harus pergi? Tapi jawabannya ada di dalam ayat 7 ya. Ayat 7 berkata, namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Mengapa Yesus harus pergi dulu, baru Roh Kudus datang? Mengapa lewat kepergian Yesus baru Roh Kudus datang? Karena kita harus mengerti tujuan Roh Kudus atau pekerjaan Roh Kudus adalah untuk meneguhkan
atau menjelaskan tentang kedatangan Tuhan Yesus ke bumi. Kedatangan Tuhan Yesus ke bumi adalah menyelamatkan umat manusia dari dosanya. Jadi kalau kedatangannya menyelamatkan, berarti Yesus harus mengerjakan terlebih dahulu semua hal untuk penyelamatan itu. Lalu keselamatan manusia dengan cara apa? Melalui apa manusia bisa diselamatkan? Pertama, Yesus harus mati. Keselamatan itu terjadi ketika Yesus mati. Berarti kalau Yesus belum mati, nggak ada pengampunan. Kalau Yesus tidak mati di kayu salib, berarti dosa kita tetap jalan. Dosa manusia tetap ada. Berarti Yesus itu memang harus mati. Tanpa kematian nggak ada pengampunan. Tanpa kematian tidak ada keselamatan. Jadi ketika dia mati, lalu dikuburkan, dan waktu dikuburkan, dia bangkit kembali dari kuburan, naik ke sorga. Sesudah dia naik ke sorga, ya, barulah dia mengutus Roh Kudus. Tuhan Yesus mengerjakan terlebih dahulu. Ketika dia di bumi, dia kerjakan bagiannya, dia mati terlebih dahulu, dikubur, lalu bangkit. Sesudah bangkit, naik. Berarti kenapa dia naik ke sorga? Tugasnya sudah selesai. Pekerjaan penyelamatan sudah diselesaikan melalui kematian, melalui kebangkitan, dan melalui kenaikannya ke sorga. Kalau Yesus nggak bangkit, berarti nggak ada gunanya kita beriman. Mengapa? Toh dia mati. Kalau dia mati, dia tidak bangkit, berarti tidak ada kemenangan. Mati bangkit itu berarti kematiannya untuk menanggung dosa, lalu kebangkitannya mengalahkan dosa. Dosa kita ditanggung di dalam tubuhnya di kayu salib. Baru dia bangkit dari kematian, dia mengalahkan maut. Kalau upah dosa ialah maut. Berarti dosa manusia berakibat maut. Maut itu sudah dikalahkan. Maka Kristus adalah pemenang. Dia telah menang terhadap dosa, dia telah menang terhadap maut, maka dia bangkit. Bangkit itu artinya mengalahkan maut, mengalahkan kematian, dan dia naik ke sorga. Ini artinya pergi. Namun dalam ayat 7 tadi ya, benar yang kukatakan adalah lebih perlu aku pergi. Karena ketika aku pergi, Roh Kudus akan datang. Untuk apa Tuhan Roh Kudus diutus? Supaya Roh Kudus menjelaskan. Roh Kudus yang diutus ini meneguhkan bahwa pekerjaan Yesus telah selesai. Jadi kalau tidak ada Roh Kudus, tidak ada yang meyakinkan kita. Kalau Roh Kudus tidak diutus oleh Allah, tidak ada yang menginsafkan kita. Jadi di dalam ayat 7, lebih perlu aku pergi supaya aku mengutus Roh Kudus. Karena ketika aku pergi berarti pekerjaan penebusan telah selesai. Pekerjaan pengampunan dosa sudah selesai. Dosa dikalahkan, maut dikalahkan, dan aku berkemenangan, lalu Roh Kudus datang untuk meneguhkan manusia. Jadi tugas atau pekerjaan Roh Kudus salah satu adalah meneguhkan kita akan apa yang Tuhan Yesus kerjakan selama dia di bumi. Berarti dia adalah bagian daripada Tuhan Yesus. Dia bukan tersendiri. Karena tugasnya, tujuannya datang adalah kembali memperingatkan akan perbuatan Yesus. Kembali teguhkan. Jadi waktu Tuhan Yesus telah naik ke sorga, barulah turun Roh Kudus.
Ya, kita perhatikan bagaimana Roh Kudus turun. Di dalam gambar kita perhatikan ya. Waktu Tuhan Yesus naik ke sorga, Roh Kudus turun. Roh Kudus turun ketika Yesus sudah naik ke sorga. Ini membuktikan atau menjelaskan bahwa pekerjaannya sudah selesai. Salah satu bukti bahwa pekerjaan Kristus di bumi telah selesai adalah dengan turunnya Roh Kudus kepada rasul-rasul. Ini bukti. Berarti kalau demikian, saudara, pekerjaan pengampunan, pekerjaan penyelamatan, penebusan dosa sudah diselesaikan oleh Kristus. Buktinya apa? Buktinya sudah turun Roh Kudus. Ini bukti. Kalau aku datang, kalau aku pergi, maka aku akan mengutus dia kepadamu. Berarti sekarang bukti Yesus sudah di sorga, ada Roh Kudus. Membuktikan bahwa Tuhan Yesus sudah sampai di rumah Bapa, dia mengutus Rohnya yang kudus. Berarti Tuhan Yesus sekarang di mana? Di sorga. Berarti sorga itu ada atau enggak? Ya, sorga itu benar ada. Banyak orang ragu akan sorga. Banyak orang meragukan. Kenapa? Siapa yang pernah dari sana? Siapa yang sudah ke sana? Ini menjadi pertanyaan banyak orang. Kenapa kamu percaya surga? Siapa rupanya dari sana? Siapa yang sudah ke sana? Nah, sekarang terbukti. Yang sudah dari sana Tuhan Yesus, yang sudah kembali ke sana juga Tuhan Yesus, maka bukti dia sudah sampai ada Rohnya yang kudus. Roh Kudus diutus sebagai bukti bahwa dia telah pergi. Sesudah dia pergi, pekerjaan di bumi sudah selesai. Nah, saudara-saudara, kita semua satu saat akan pergi. Tidak ada yang tetap di bumi. Kita satu demi satu akan menunggu giliran akan pergi. Tapi ketika Yesus pergi, pekerjaannya di bumi sudah selesai. Pekerjaan kita bagaimana? Apa yang sudah kita kerjakan? Apa yang sudah kita perbuat selama kita hidup di bumi? Mati toh mati, tapi ada orang mati bermutu. Ya, matinya bermutu, bermakna. Ada matinya mati sia-sia. Kenapa? Karena selama hidup dia tidak berbuat apa-apa. Selama dia hidup di tengah dunia ini tidak melakukan perkara yang kekal. Sehingga mati dalam kesia-siaan. Sama-sama mati, sama-sama dikubur, ya, sama-sama diliturgikan. Tetapi ada kematian ini yang berguna bagi kerajaan Allah. Karena selama di bumi, dia melakukan perkara-perkara kekal. Mati sia-sia, selama di bumi, dia hanya melakukan perkara-perkara sia-sia. Apa perkara sia-sia? Hanya perkara lahiriah, perkara dunia, perkara tubuh. Hanya untuk makan, minum, pakai, sampai mati. Itu artinya mati sia-sia. Tuhan Yesus walaupun tidak lama di bumi, umurnya muda, 33,5 tahun. Dia mungkin masih muda, mati. Tapi walaupun dalam waktu yang singkat, 3,5 tahun dia bekerja di bumi, tetapi pekerjaannya selesai. Mungkin kita 70 tahun, 80 tahun, 90 tahun atau sampai 100 tahun. Kalau tidak melakukan perkara yang kekal, berarti hidup dalam kesia-siaan. Waktu-waktu yang kita pakai hanya untuk perkara bumi saja. Dan perkara bumi akan ditinggalkan. Perkara bumi akan dilepaskan. Tidak ada perkara bumi yang akan sampai ke sorga. Tidak ada yang sampai ke rumah Bapa. Ya, semua perkara-perkara bumi akan binasa, akan sia-sia dan ditinggalkan.
Jadi kita melihat bahwa ada beberapa tujuan Tuhan Yesus, ya, ada beberapa tujuannya mengapa Roh Kudus diutus. Pertama tadi, membuktikan bahwa dia telah sampai di sorga. Itu yang pertama. Kedua, meneguhkan. Jadi Roh Kudus datang adalah meneguhkan pekerjaan Kristus di dalam hati manusia. Bahwa pekerjaan Tuhan Yesus itu sudah selesai. Jadi kalau Tuhan Yesus sudah menyelesaikan pekerjaannya, namun kita belum diselamatkan, itu bukan salah Tuhan. Bukan kesalahan di pihak Tuhan, tapi di pihak kita, di pihak manusia. Allah sudah selesaikan, Allah sudah mengerjakan penyelamatan di kayu salib. Tapi kalau kita belum selamat, kita yang belum menyambut apa yang sudah dikerjakan Kristus bagi kita. Kalau saudara nggak selamat, kalau saudara tidak menerima pekerjaan Allah yang telah selesai, rugi di pihak diri sendiri. Rugi di pihak kita. Lalu kita berkata, oh aku sudah menerima untukku. Tapi kalau hanya sebatas diri sendiri dan tidak juga menyalurkan kepada orang lain, berarti kita adalah orang percaya yang egois. Orang percaya yang hidup untuk diri sendiri. Orang percaya yang tidak peduli dengan orang lain. Kalau orang percaya itu biasanya adalah orang yang memikirkan keperluan orang lain, kebutuhan orang lain, keselamatan orang lain. Sebagaimana aku sudah diselamatkan, aku rindu orang lain juga mengalami penyelamatan yang sudah dikerjakan oleh Tuhan Yesus. Sayangnya sudah diselesaikan, tapi nggak sampai dalam diri kita. Keselamatan sudah selesai, tapi nggak sampai kepada kita. Rugi. Mengapa tidak sampai? Karena kita ragu. Kita meragukan apa yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Untuk itulah Roh Kudus datang meyakinkan kita. Jadi pekerjaan Roh Kudus salah satu adalah meyakinkan kita bahwa Kristus sudah mengerjakan di kayu salib keselamatan untuk manusia. Dan sesudah dia mengerjakan, maka Roh Kudus turun untuk meneguhkan berita itu. Jadi tujuan Tuhan Yesus datang, tujuan Roh Kudus diutus, meneguhkan berita keselamatan. Dia bukan buat berita baru. Roh Kudus bukan membawa berita baru, ya. Tidak. Dia meneguhkan. Meneguhkan berarti meneruskan. Mengikuti apa yang sudah dikerjakan Kristus, dia teruskan. Dia teguhkan orang yang sudah mendengar. Diyakinkan orang yang masih ragu. Itu pekerjaan Roh Kudus. Nah, selain daripada meneguhkan, ada di dalam ayat 8, kita baca dalam ayat 8, apa tugas Roh Kudus yang diberikan oleh Tuhan Yesus. Kita baca bersama, 2 ya. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Ada 3 hal yang akan diinsafkan. Kalau ia datang, dia akan menginsafkan. Kalau kita insaf, itu berarti pekerjaan Roh Kudus. Kalau kita tidak insaf-insaf, berarti kita belum disadarkan. Atau kita nggak mau disadarkan. Padahal Roh Kudus itu sudah datang. Roh Kudus itu bekerja. Pekerjaannya adalah menginsafkan. Ada 3 hal yang diinsafkan. Pertama dosa, kedua kebenaran, 3 penghakiman. Akan dosa. Apa rupanya dosa di sini? Ayat 9 jawabannya. Akan dosa karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Berarti kalau tidak percaya kepada Yesus itu dosa, saudara. Seringkali kita menganggap bahwa dosa itu adalah mencuri, membunuh, berbohong, berzina, itu dosa. Tapi dalam ayat 9 ini,
Dosa itu adalah ketika seseorang tidak percaya kepada Yesus, itu dosa. Berarti apakah saudara masih berdosa sampai saat ini? Sudah beribadah rajin, tapi masih berdosa karena tidak percaya. Orang yang tidak percaya berarti menolak. Dia tidak percaya kepada Yesus. Dia menolak Yesus. Orang seperti itu dikatakan berdosa. Jadi ketika kita tidak percaya Yesus, kita berdosa, pekerjaan Roh Kuduslah menginsafkan. Mengapa engkau tidak percaya sampai sekarang? Bukankah Yesus sudah kerjakan untukmu? Bukankah dia sudah mati bagimu? Mengapa kamu ragu? Itulah yang disadarkan Roh Kudus bagi kita. Jadi saudara-saudara, siapa yang tetap tidak percaya kepada Yesus, berarti dia pelihara dosa. Siapa yang menolak Yesus, berarti dia hidup setiap hari di dalam dosa. Walaupun kita tidak berzina, walaupun kita tidak berbohong, walaupun kita tidak mencuri, tapi ketika kita tolak Yesus, kita tetap hidup di dalam dosa. Ini dosa yang paling mengerikan. Yang menolak Yesus, tidak percaya Yesus. Jadi jangan kita kira bahwa yang menolak Yesus itu adalah ateis, yang tidak beragama. Bukan. Orang Kristen yang tidak percaya sama. Kita sudah Kristen, tapi tidak percaya. Ragu. Padahal dia sudah selesaikan, namun sampai sekarang kita ragu akan apa yang Tuhan kerjakan bagi kita. Itu namanya tidak percaya. Itu sama dengan menolak. Penyelamatan sudah selesai, tapi sampai sekarang kita belum yakin diselamatkan. Itu namanya kan nggak percaya. Sudahkah saudara percaya? Sudah. Sudahkah saudara selamat? Itu yang nggak tahu. Kan berarti kan nggak jelas ya. Kalau percaya berarti sudah selamat. Kenapa? Karena dia sudah mengerjakan untuk kita melalui kematiannya, kebangkitan, kenaikannya ke surga, selesai. Mengapa ada keraguan di dalam hati kita? Kalau dia sudah selesaikan, bukti aku percaya berarti ketika ku sambut Kristus yang sudah mati dan bangkit itu, maka dosaku diampuni. Bukan aku yang menyelamatkan diriku, bukan aku yang mengampuni dosaku, tetapi Kristus. Sudahkah saudara meyakini bahwa Kristus satu-satunya yang mampu menyelamatkan saudara? Ya, coba tanya di sebelahnya, supaya nggak ngantuk. Coba tanya di sebelah masing-masing, sudahkah kamu yakin bahwa kamu sudah diselamatkan lewat kematian, kebangkitan, kenaikan Kristus ke surga? Ya, sebelahnya ditanya ya, biar bisa komunikasi. Lalu kalau belum, katanya mengapa? Kan sudah selesai dibuat Tuhan di kayu salib. Mengapa belum yakin sampai saat ini? Apakah ada yang lain yang kita yakini yang bisa menyelamatkan kita? Apakah ada yang lain yang lebih hebat yang bisa menolong kita keluar dari murka Allah? Adakah? Tentu jawabannya nggak ada. Kalau nggak ada, mengapakah kamu masih ragu? Tanya pada diri sendiri. Mengapa kamu meragukan apa yang sudah dikerjakan Yesus di dalam tubuhnya di kayu salib? Adakah pekerjaan yang lain yang bisa menyelamatkan kita? Selain oleh kematiannya? Tentu tidak ada. Tidak ada yang lain yang bisa menyelamatkan manusia dari dosa dan maut selain oleh kematian dan kebangkitan Kristus. Berarti kalau kita tetap tidak percaya, tetap tolak, berarti kita tetap pelihara dosa kita. Jadi bilang sama sebelahnya, kau mau pelihara dosa atau percaya? Ya, kan gitu ya. Kau mau tetap pelihara dosamu atau kau percaya Tuhan Yesus yang sudah menyelesaikannya? Lalu yang sebelahnya, apa ya, aku ragu. Yang sebelahnya juga ragu. Jadi sama-sama ragu, maka sama-sama nggak bertanya. Gitu. Karena kami dua-duanya masih sama-sama ragu. Gitu. Nah harusnya
Ketika kita tanya seperti itu membuka hati kita. Oh iya, kenapa saya ragu ya? Membuka pikiran. Kok sampai saat ini aku ragu? Apa yang sudah dikerjakan Yesus? Sudahkah Yesus mati di kayu salib? Sudah. Sudahkah dia menang dari maut? Sudah. Yakinkah kita dia sudah naik ke surga? Maka hari ini peringatan turunnya Roh Kudus. Kalau dia nggak naik, nggak mungkin turun Roh Kudus. Bukti bahwa Roh Kudus turun, Kristus telah sampai di surga. Dia sudah di surga sekarang. Dan Roh Kudus turun. Itulah yang kita peringati hari ini. Hari turunnya Roh Kudus. Maka tema kita tadi Roh Kudus. Jadi ketika Kristus mati dan kita percaya, kita juga menerima Roh Kudus. Bukan seperti ini ya. Ya, kalau di sini pada waktu Yesus belum ke apa ya? Ini waktu turun Roh Kudus. Ini 12 muridnya dan banyak orang percaya di sini menyaksikan turunnya Roh Kudus. Itu hanya satu kali. Waktu Pentakosta itu adalah hari turunnya Roh Kudus. Satu kali. Jadi bukan sampai sekarang seperti ini ya. Jangan tunggu-tunggu. Jangan tunggu-tunggu. Kapan turun Roh Kudus dari surga, kita dihinggapi dengan lidah-lidah api. Gak akan pernah datang lagi itu. Ya, menunggu ini berdoa pula 10 hari. Enggak ya, enggak. Karena itu sudah terjadi. Ya, turun Roh Kudus ini sudah terjadi ketika awal Yesus naik ke surga. Begitu dia sampai, pada hari ke-50, Roh Kudus langsung turun. Dan sesudah itu, tidak akan terjadi lagi kedua kali. Lalu bagaimana dengan kita sekarang? Bagaimana ada Roh Kudus di dalam diri kita? Ketika seseorang percaya Kristus, dimeteraikan dengan Roh Kudus dalam hatinya. Jadi bukan seperti lidah api hinggap di dalam kepala kita ya. Jadi jangan tunggu-tunggu kapanlah lidah apinya datang. Kok aku nggak lihat-lihat? Pantas aku nggak berhenti berbuat dosa karena lidah apinya nggak turun-turun gitu ya. Itu nggak akan pernah terjadi sampai akhir zaman. Karena sudah jadi. Sebelum kita ada, ini sudah terjadi. Dan tidak akan terjadi. Berarti Roh Kudus itu sekarang di mana? Di bumi ini. Dia mau hadir. Ya, Roh Kudus itu akan hadir di dalam hati kita ketika kita percaya Yesus. Orang yang percaya Yesus dan menerima Yesus dimeteraikan dengan Roh Kudus dan satu kali juga sampai selama-lamanya. Jadi Roh Kudus yang sudah ada pada kita nggak akan keluar masuk. Jadi waktu orang percaya jatuh ke dalam dosa, Roh Kudusnya nggak keluar. Karena dia nggak keluar, maka dia tahu saudara berdosa. Karena dia di situ. Jadi saat orang percaya berdosa, Roh Kudusnya berduka. Maka orang percaya tidak akan tenang hidupnya kalau dia jatuh ke dalam dosa. Karena roh itu berduka. Roh Kudus berduka ketika orang percaya jatuh ke dalam dosa. Tapi orang yang belum percaya berbuat dosa, nyaman-nyaman aja, ya, aman dia, biasa. Malah dia bangga dengan dosanya. Tapi orang percaya gelisah. Ketika kita jatuh, kita gelisah, gak tenang hidup kita. Karena ada roh yang kudus di dalam diri kita, yang tidak mau dengan kenajisan. Dia tidak mau dengan dosa. Maka kalau kita masih nyaman dengan dosa, jangan-jangan belum dimeteraikan. Siapa yang nyaman dengan dosa berarti belum ada Roh Kudus di situ. Kalau sudah ada Roh Kudus paling tidak suka dengan dosa. Maka orang yang punya Roh Kudus pasti hidupnya kudus. Bukan kudisan, ya. Ini katanya dia punya Roh Kudus tapi kudisan. Banyak sekali dosa kenajisan yang dia lakukan. Tapi orang yang memiliki Roh Kudus, hidupnya semakin hari, semakin dikuduskan oleh Allah. Dia risih dengan dosa, tidak suka dengan dosa. Itu yang saya alami. Sejak saya beriman, saya nggak suka lagi dengan dosa. Lalu kalau ada orang katakan, aku udah beriman, aku sudah punya Roh Kudus, tapi suka dosa, itu tanda tanya besar.
Itu perlu dipertanyakan. Kapan dia beriman? Orang yang beriman, ketika beriman, Roh Allah dimeteraikan, membuat seseorang benci dengan dosa, senang kebenaran. Itu bukti beriman. Jadi jangan ngaku-ngaku beriman kalau masih mencintai dosa. Yang beriman itu mencintai Tuhan, mencintai kebenaran. Ya, benci dosa kalau orang udah beriman. Maka orang yang sudah menerima Kristus, Kristus mati terhadap dosa, maka kita pun mematikan dosa, bukan menghidupkan dosa dalam diri kita. Tuhan Yesus telah mematikan dosa di dalam tubuhnya. Maka orang yang menerima kematiannya mampu mematikan dosa, baik dosa kedagingan, dosa pikiran, dosa hawa nafsu, dan dosa apapun. Termasuk dosa-dosa dan dosa. Dosa penyembahan berhala, dosa keturunan, dosa yang kita lakukan, kita mampu menolak semua itu. Jadi kalau demikian, sejak kapan saudara beriman? Sejak kapan saudara berani tolak dosa? Tidak suka dengan dosa? Sejak kapan? Itu iman yang murni. Jadi Tuhan akan tahu. Tuhan melihat siapa yang beriman murni, siapa yang beriman palsu. Jadi bukan hanya uang asli dan uang palsu ya. Iman pun ada iman murni, ada iman palsu. Ya, coba tanya sebelahnya, imanmu palsu atau murni? Kalau uang palsu kita tolak, masa iman palsu kita pelihara? Jangan palsu lah. Jangan ada kepalsuan di antara kita ya. Harus ada kebenaran ya. Harus hidup benar, hidup kudus. Kalau memang memiliki Roh Kudus. Jadi kapan kita memiliki Roh Kudus? Saat menerima pribadi Yesus. Disitulah kita dimeteraikan dengan Rohnya yang kudus. Dan Roh Kudus itu akan memampukan kita untuk mematikan dosa. Roh Kudus itu akan memampukan kita untuk hidup benar. Bukan kita tidak mampu. Jangan katakan sulit kali, berat kali. Aku nggak mampu. Orang yang sulit dan merasa berat berarti belum ada Roh Kudus. Orang yang sudah ada Roh Kudus diberi kekuatan untuk melakukan kebenaran. Menolak dosa. Ringan. Perintahku tidak berat, kata Tuhan. Tuhan katakan perintahku itu ringan. Gak berat. Karena ada kekuatan di dalam diri kita, bukan kita sendiri. Ada Rohnya yang kudus memberi kekuatan untuk memampukan kita mematikan segala dosa itu. Sudahkah dosa mati? Kalau dosanya belum mati, saudara yang akan mati. Siapa yang tidak mematikan dosa, maka dia akan dimatikan oleh dosanya. Karena upah dosa ialah maut. Maka siapa yang memelihara dosa akan mati oleh dosanya. Siapa yang mematikan dosa oleh kematian Kristus, dia akan hidup. Hidup di bumi dia dalam kebenaran, dan sesudah mati dia hidup selama-lamanya. Inilah tujuan beriman, saudara. Jangan ngaku-ngaku beriman aja, tapi fakta, bukti tidak menjadi kenyataan. Malu Tuhan. Tuhan yang malu ya. Kau ngaku-ngaku beriman, tapi malu aku melihat hidupmu. Nggak mencerminkan sikap hidupku. Aku kudus loh. Kamu kok kudisan? Ya kan gitu ya. Kan malu Tuhan ngelihat kita kalau kita kudisan. Orang tua kita kudus, anaknya pun harus kudus. Itu baru cocok anak. Tapi ngaku-ngaku anak Allah, tapi kenajisan demi kenajisan yang dikerjakan. Itu anak setan ya. Dosa dan kenajisan itu adalah dari setan. Siapa yang suka itu berarti bukan anak Allah. Aku mau milik Tuhan selamanya. Lalu Tuhan katakan, apa yang buktinya kau anakku? Gitu ya. Kau bilang kau anakku, tapi kenajisan, dosa, kejahatan yang ada dalam pikiran dan tindakanmu. Anakku itu mencerminkan sikapku. Anakku itu mencerminkan sifatku. Sifat Allah ada pada anakku. Kalau memang kau anakku, di mana bukti? Ya, jadi Kristus itu sudah memberi kekuatan, kemenangan bagi kita ya. Kita lanjut. Nah, ketika Yesus berada di bumi,
Dia ada di satu tempat, tapi tidak ada di tempat yang lain. Itu kalau dia secara fisik. Waktu Yesus di bumi secara fisik tubuh jasmaninya, dia ada di tempat yang lain dan tidak ada di tempat yang ini. Ini waktu Lazarus sakit parah. Lazarus saudara Maria dan Marta. Waktu Maria dan Marta katakan, Tuhan, Lazarus sakit, datanglah. Kan gitu ya. Tapi Tuhan Yesus nggak datang. Dia nggak datang, akhirnya si Lazarus ini mati. Lazarus mati. Kemudian sesudah Lazarus mati, baru dia datang. Sesudah dia datang ke tempat itu, dia baru bangkitkan si Lazarus. Sudah dikubur. Berapa hari dia sudah dikubur? Ya, berarti orang mati pun bisa dibangkitkan oleh Tuhan Yesus. Lazarus keluar. Waktu Lazarus mendengar suara Yesus, dia keluar bersama dengan ikatannya. Saudara, apa ikatannya ya? Gini dia. Jadi dia keluar bersama ikatannya. Jadi semakin banyak ikatan-ikatan dibuat nanti, ya begitulah kita keluar. Waktu Yesus membangkitkan, ya. Terlalu banyak ikatan, maka susah dia keluar. Ya, saudara-saudara, banyak kali ikatan-ikatan bumi ini kita buat ya. Karena kita mau di bumi terus. Padahal Tuhan katakan, kamu hanya sementara di bumi, tempatmu bukan di sini. Kamu akan ke surga ketika aku datang, aku akan bangkitkan. Sama seperti dia membangkitkan Lazarus. Nanti kita pun akan dipanggil. Siapa? Bangkit. Kita langsung bangkit ya. Kita dengar suaranya. Kayak dia membangunkan orang tidur. Kenapa waktu kita dibangunkan kita dengar? Karena kita masih hidup. Tapi orang mati bagi Tuhan itu sama seperti orang tidur. Jadi waktu dia katakan bangkitlah, kita dengar suaranya. Kita bisa bangkit. Percaya? Ya, percaya. Kalau kita percaya itu pasti kita perjuangkan bagaimana aku ikut ke surga kan gitu. Percaya tapi bumi terus diperjuangkan. Percaya surga percaya, tapi matanya ke bumi terus gitu. Kalau yakin kita surga, tempat kita yang kekal, mata kita tertuju ke sana, perjuangan kita ke sana. Ya, arah pandangan kita ke sana, bagaimana keluarga kita juga mendengar tentang Kristus yang mati, bangkit untuk mereka. Jadi Tuhan Yesus ketika di bumi ini, dia terbatas, ya, artinya ada keterbatasannya. Kalau tubuhnya ada di sini, di sana tidak ada tubuhnya. Ingat waktu murid-muridnya naik perahu ya, naik perahu, dia tinggal di seberang, murid-muridnya kesusahan. Ada angin sakar, tapi dia bisa berjalan di atas air. Tiba-tiba dia muncul. Tapi mereka, Tuhan Yesus tadi tidak bersama mereka waktu naik perahu itu. Namun karena kuasanya dia bisa berjalan di atas air dan hadir di tengah-tengah murid-murid. Sehingga angin sakal berhenti. Nah, beda dengan ketika Roh Kudus turun. Roh Kudus yang sudah turun dari sorga tidak terbatas. Beda dengan tubuh Tuhan Yesus di bumi. Tubuh Tuhan Yesus ada di sini, tidak ada di sana. Tapi waktu tubuhnya naik ke surga, Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus tidak terbatas, maka kita bisa ibadah di sini, bisa ibadah secara online, ya kan? Allah hadir di sana. Allah hadir di sini, Allah hadir di rumah masing-masing ketika saudara-saudara kita mendengar secara online. Ini artinya Roh Kudus tidak terbatas. Berarti untung besar. Keuntungan besar bagi kita ketika Tuhan Yesus naik dan rohnya diturunkan. Roh Kudus turun membuat kita semakin untung karena kita tidak lagi terbatas oleh kehadiran Allah di segala tempat. Dimanapun dia ada. Ingat juga bandingannya waktu perjanjian lama ya. Perjanjian lama dulu ada namanya tabut perjanjian ya.
ada tabut perjanjian yang ditempatkan di bait suci. Bait suci hanya satu, itu di Yerusalem. Dan tabut perjanjian ini ditempatkan di dalam tanda kehadiran Allah. Jadi semua orang harus pergi ke Yerusalem beribadah. Mengapa? Kalau tidak di sana berarti Allah nggak hadir. Kita sangat luar biasa saat ini. Dimanapun kita beribadah, Allah hadir. Itulah fungsi Roh Kudus. Maka waktu perempuan Samaria bersoal jawab dengan Tuhan Yesus katakan apa? Di mana kamu beribadah? Perempuan itu katakan, orang Yahudi di Yerusalem. Kami orang Samaria di atas gunung. Tapi Yesus katakan apa? Akan tiba saatnya. Dan sudah tiba sekarang. Bahwa penyembah-penyembah benar tidak lagi menyembah di atas gunung atau di Yerusalem. Tetapi akan menyembah dalam ruh dan kebenaran. Apa maksudnya dalam ruh? Dalam roh itu artinya bahwa Allah itu bisa hadir di dalam segala tempat. Tidak dibatasi lagi oleh tempat. Kalau dulu dibatasi oleh tempat, harus pergi ke Yerusalem. Sekarang, dimanapun Allah hadir. Maka Allah yang hadir itu juga bisa hadir di dalam hati setiap orang dalam satu waktu. Jadi ketika ada orang percaya di sini, bisa juga ada orang percaya di rumahnya. Ketika kita sama-sama mendengar firman Tuhan, bisa orang percaya di sini, dia percaya di rumahnya, tidak dibatasi oleh tempat dan ruang. Itulah Allah yang roh. Allah roh bisa hadir di segala tempat dalam satu sama waktu. Dalam waktu yang sama, Allah bisa hadir dalam tempat yang berbeda. Itu maksudnya roh. Jadi kalau demikian kita seharusnya bersyukur ya. Bersyukur ketika Yesus pergi karena rohnya diutus dengan tidak terbatas. Jadi tujuan atau pekerjaan roh itu banyak sekali. Salah satu tadi menginsafkan akan dosa kita. Kedua, akan kebenaran. Itu ayat 10. Kita baca ayat 10. Dua, ya. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Tuhan Yesus berkata, Pak, akulah jalan, akulah kebenaran, akulah hidup. Akan kebenaran. Kenapa? Kenapa Roh Kudus menginsafkan akan kebenaran? Yesus itulah kebenaran. Karena tadi waktu Yesus di bumi, dianggap ini manusia biasa. Ketika Yesus punya tubuh terbatas, lalu ditangkap, disalibkan, dianggap ini orang terkutuk. Tapi ketika dia bangkit dari kematian, naik ke surga, ini menyatakan bahwa dialah kebenaran. Hanya Allah yang benar, berarti Yesus itulah Allah, maka dia bisa naik ke surga. Itu pekerjaan Roh Kudus menginsafkan kita. Siapakah yang benar di bumi? Tidak ada. Adakah yang benar selain Yesus? Tidak ada. Berarti hanya Allah saja yang benar. Kristuslah kebenaran. Dialah Allah. Maka Roh Kudus menginsafkan akan kebenaran. Allah adalah kebenaran. Yesus itulah Allah. Jelas ya? Yesuslah kebenaran, maka dia Allah yang bisa membenarkan manusia berdosa. Kalau dia nggak benar, nggak mungkin dia membenarkan kita. Kalau saya bersalah, berdosa, nggak mungkin saya membenarkan saudara. Tapi Kristus kebenaran berkuasa membenarkan manusia berdosa. Itu yang dikerjakan oleh Roh Kudus di dalam diri manusia. Yang ketiga, ayat 11. Pekerjaan Roh Kudus tadi ayat 11. Kita baca. Akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Kita melihat gambar ya. Gambar ini menunjukkan bahwa murid Yesus sangat sedih ketika Yesus naik ke sorga.
Mengapa ada kesedihan di dalam hati murid-murid waktu Yesus naik? Karena tidak mengerti. Tidak mengerti bahwa kepergiannya akan memberi keuntungan besar. Sering dalam kehidupan kita pun demikian. Kita sering sedih, sering kecewa dengan keadaan kita, dengan situasi yang kita hadapi, yang tidak seperti yang kita inginkan, tidak seperti harapan kita. Tapi ingat, di balik itu ada keuntungan yang lebih besar. Di balik situasi keadaan yang Tuhan izinkan kita alami, ada yang Tuhan mau capai melebihi dari apa yang kita lihat di depan mata kita. Itu yang terjadi pada murid-murid. Dia sedih ketika Yesus pergi, tetapi ada keuntungan yang lebih besar. Ada keuntungan yang melebihi daripada Yesus ada. Kenapa? Kalau Yesus ada, dia nggak ada di tempat yang lain. Itu secara tubuh. Kalau Roh Kudus ada, dia ada di segala tempat. Itu kan keuntungan. Berarti kemana saja orang percaya, Roh Kudus hadir. Bukan hanya waktu bersama-sama jalan dengan Yesus ya, tapi saat, di mana dan kapan saja Allah hadir. Nah, lalu di sini tadi dikatakan bahwa akan penghakiman, bahwa penguasa dunia ini telah dikalahkan. Waktu Yesus diadili, Yesus disalibkan, Yesus mati, ini iblis merasa dia menang. Wah, musuh terbesar saya kalah. Dia sudah diadili, ditangkap, dia sudah mati. Aku menang. Itu ya. Menurut setan dia menang ketika Yesus disalibkan. Tapi benarkah demikian? Ternyata justru lewat kematian Kristus di kayu salib, iblis kalah. Kepala ular diremukkan. Kan itu dalam Kejadian pasal 3 ayat 15 ya. Keturunanmu akan meremukkan kepalanya. Kristuslah keturunan perempuan itu yang telah meremukkan kepala iblis. Berarti kematian Kristus mengalahkan setan. Kematian Kristus mengalahkan musuh. Yang iblis pikir tadi, wah Yesus sudah diadili, Yesus sudah ditangkap, dia disalibkan, aku menang. Tapi justru sebaliknya, lewat kematian Kristuslah iblis kalah. Iblis dihancurkan, maka kekuatan musuh dikalahkan. Disinilah maut itu ya, maut telah dikalahkan lewat kematian Kristus. Berarti kematian itu adalah kemenangan. Perpisahan murid dengan Yesus juga, perpisahan murid-murid dengan Yesus tadi dia kira kesedihan, padahal adalah keuntungan besar. Apa yang saudara alami dalam hidup ini, sering sekali kita menganggap itu kerugian demi kerugian. Kalau kita mengasihi Tuhan, ada keuntungan besar di balik semuanya itu. Saudara yakin? Ada keuntungan di balik kesedihan-kesedihan kita. Karena Tuhan punya rencana dalam hidup anak-anaknya. Ya, jadi waktu dikatakan dalam ayat 11 itu, mari kita perhatikan, akan penghakiman karena penguasa dunia ini telah dihukum. Iblis telah dikalahkan. Itu maksudnya ya. Penguasa dunia itu iblis. Maka orang-orang dunia takluk kepada iblis. Manusia yang hidup di dunia banyak sekali tunduk kepada iblis. Melakukan dosa demi dosa itu tunduk kepada iblis. Jadi kalau iblis telah kalah, siapa yang mengikut iblis, siapa yang menolak Yesus, dia akan dihakimi. Itu maksudnya. Penghakiman. Roh Kudus akan menginsafkan saudara akan penghakiman karena penguasa dunia telah dikalahkan, telah dihukum. Iblis telah dihukum, maka siapa yang mengikut iblis, dia ikut dihukum.
Roh Kudus sudah sadarkan saudara. Roh Kudus sudah mengisahkan saudara. Siapapun kita, apapun latar belakang kita, kalau kita tahu Yesus ikut iblis, kita akan dihukum bersama dengan iblis. Karena iblis sudah kalah. Iblis telah dihukum. Siapa yang percaya kepada perkataan iblis, dia akan dihukum bersama iblis. Itu maksudnya penghakiman. Jadi saudara-saudara akan dihakimi kalau menolak Yesus. Karena dosa tadi tidak percaya kepada Yesus. Tidak percaya itu dosa. Karena Yesus adalah kebenaran itu sendiri. Kalau dia kebenaran, gak ada yang bisa membenarkan manusia selain dia. Tidak ada, kemanapun kita cari. Kemanapun kita pergi. Ya, apapun yang kita perbuat, tidak ada yang bisa membenarkan. Selain Kristus yang sudah mati, yang sudah bangkit, yang sudah naik ke surga. Melalui itulah dia mengalahkan musuh. Sehingga siapa yang percaya kepada Yesus, dia juga bisa mengalahkan musuh. Mengalahkan iblis. Dalam kehidupan kita. Jadi kapan kita praktek mengalahkan musuh? Tentu sekarang. Selagi kita hidup. Kalau nanti sudah mati, nggak ada lagi peperangan dengan musuh. Ya, kita sudah menang. Ya, kita bersama Kristus sebagai pemenang. Maka untuk mengalahkan musuh, mengalahkan kedagingan, mengalahkan pikiran-pikiran kita sekarang ini, pakai iman kita. Pakai keyakinan kita kepada Yesus. Buktikan bahwa memang kekuatan Allah itu ada pada kita. Siapa yang percaya Yesus, kekuatan Allah ada padanya untuk mengalahkan dosa, mengalahkan kedagingan. Ya, ini pekerjaan Roh Kudus. Dan yang terakhir, pekerjaan Roh Kudus tadi adalah untuk memuliakan Kristus. Ayat 14. Mari kita baca. 2, 3, ya. Ia akan memuliakan aku, sebab ia akan memberitakan kepadamu apa yang diterimanya daripadamu. Berarti Roh Kudus itu, dia akan memberitakan apa yang diterima dari Yesus. Bukan beritanya sendiri. Bukan tersendiri berita Roh Kudus ya. Tapi beritanya adalah apa yang diterimanya dari Tuhan Yesus. Itu yang disampaikannya. Maka kalau orang memang dipenuhi Roh Kudus, pasti memuliakan Kristus. Bukan memuliakan diri, bukan memuliakan oknum Roh Kudus, tetapi Roh Kudus itu memuliakan Kristus. Berarti yang ditinggikan adalah Kristus. Di mana ada Roh Kudus, di situ akan memuliakan Kristus. Jadi kalau dia bukan memuliakan Kristus, itu bukan Roh Kudus, Roh Kuda, ya, Roh Kuda, gitu ya. Kan itu kalau orang Batak ya, bukan Roh Kudus, tapi Roh Kuda, ya. Roh Kudu itu, gitu ya, bukan Roh Kudus. Ngerti maksudnya Roh Kuda? Roh kita, gitu ya, suka kita itu, bukan sukanya Tuhan. Kalau Roh Kudus, dia akan memuliakan Kristus. Kristus ditinggikan. Jadi bukti seseorang memiliki Roh Kudus, pasti Kristus termulia melalui hidupnya. Jadi bukan karena dia berbahasa-bahasa aneh, bukan. Tapi karena dia memuliakan Kristus. Itulah bukti dipenuhi Roh Kudus. Orang dipenuhi Roh Kudus, Kristus yang ditinggikan, Kristus yang diberitakan, Kristus yang dimuliakan. Jadi saudara-saudara, sudah adakah Roh Kudus di dalam hati saudara? Ya, kalau sudah ada berarti siapa yang termulia dalam hidup kita? Tuhan Yesus, bukan diri kita sendiri. Bukan diri kita, bukan rohnya, bukan tersendiri rohnya termulia, tetapi roh itu sendiri mempermuliakan Kristus. Berarti Kejadian sampai Wahyu, isi keseluruhan adalah meninggikan Kristus. Itu kebenaran. Kalau orang mengerti kebenaran, dia akan tunduk kepada Kristus. Dia akan meninggikan Kristus, menghormati Kristus, dan memuliakan Kristus dalam hidupnya.
Bagaimana kita memuliakan Kristus? Berhenti terhadap dosa. Hidup untuk Dia. Itu memuliakan Kristus. Bukan dipenuhi tapi untuk berbuat dosa. Ya, bukan nyanyiannya. Penuhi kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus. Dalalala. Ya, tapi dosa jalan terus tiap-tiap hari. Ya, itu nggak pas ya. Lagunya Roh Kudus, hidupnya kudus, nggak pas. Kalau lagu Roh Kudus, hidup pun kudus. Itu baru sejalan. Setuju ya? Jadi saudara sudah dipenuhi Roh Kudus atau Roh Kuda ini? Ya, kalau masih hidup dalam dosa, berarti belum, ya, belum dipenuhi Roh Kudus. Orang yang dipenuhi Roh Kudus hidup dalam pimpinan Allah, melakukan kehendak Allah, berhenti terhadap dosa. Karena Roh itu akan memampukan kita untuk melakukan kehendak Allah, memampukan kita untuk mematikan dosa. Oke, sekarang terakhir, coba kepada sebelahnya, mari kita matikan dosa. Ya, supaya dosa tidak mematikan kita. Ya, supaya dosa tidak mematikan. Kalau kita tidak mematikan dosa, pasti dosa mematikan kita. Kristus sudah mematikan dosa, maka siapa yang menerima Kristus berkuasa mematikan dosa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk firman-Mu. Kami sangat bersuka cita oleh karena apa yang Engkau kerjakan di bumi ini. Melalui kematian-Mu, melalui kebangkitan dan kenaikan-Mu ke sorga, memberi kemenangan bagi kami. Kami menang terhadap dosa, menang terhadap maut, dan kami juga dipenuhi oleh Roh-Mu yang kudus untuk membuat hidup kami semakin hari semakin kudus di hadapan-Mu. Berkatilah firman-Mu supaya apa yang kami dengar teraplikasi di dalam kehidupan kami, supaya orang lain yang melihat kami pun boleh mendapatkan berkat dan mereka juga datang kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.